Edisi kali ini tentang Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) bersama dua orang pendirinya, Muhammad Nurizal, Sarjana Teknik, Master of Engineering PhD, dan Novi Puspita Chandra, Sarjana Psikologi, MSI PhD. Diinspirasi sama anak saya yang tahun 2009 ke Melbourne, dan kemudian buat gerakan, dan gerakan ini harus menyasar ke sekolah negeri, bukan sekolah swasta, tetapi juga sekolah pinggiran. Agar apa? Agar semua anak Indonesia bisa merasakan pengalaman yang sama. Itu saja. Sistem pendidikan kita ini tertinggal. Orientasi pendidikan negara-negara maju itu sudah arahnya ke well-being, ke kebahagiaan dari anak-anak itu, bahwa sampai dengan tahun 2021 ini akan ada sekitar 13 kabupaten daerah resmi atau tersistem itu nanti akan kita dampingi. Setelah ini GSM berjalan setahun, ada yang ikut UN, ternyata nilai UN-nya pada naik. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel, serta share. Hidupku bertambah bahagia. Sahabat Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif, salam sehat, salam bertambah bahagia. Edisi kali ini tentang Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) bersama dua orang pendirinya, Muhammad Nurizal, Sarjana Teknik, Master of Engineering PhD, dan Novi Puspita Chandra, Sarjana Psikologi, MSI PhD. Sudah hadir mereka berdua. Gerakan Sekolah Menyenangkan ini sudah didirikan sejak 2016 kalau saya baca, lalu sudah bersosialisasi ke hampir 5.700, 6.000 sekitar itu, lalu juga sudah melatih hampir 2.700 sekolah dan berpengaruh, tentunya berimbas juga ke banyak sekolah yang lain, termasuk saya sebagai salah satu orang tua yang melihat, yang mengamati, yang tertarik, yang mendukung gerakan itu. Maka saya tertarik sekali untuk saat ini mengajak mereka untuk sharing, beliau berdua untuk sharing, untuk berbagi, juga mungkin untuk berdiskusi, menyampaikan banyak hal terkait hal ini. Kita semua tentu berharap sekolah yang menyenangkan, yang menggembirakan untuk generasi penerus itu bisa hadir banyak di Indonesia. Walaupun sekolahnya menyenangkan, menggembirakan, tetapi tetap dia ahli di bidangnya masing-masing dan sukses dalam hidupnya masing-masing. Tentu itu menjadi harapan kita bersama, salah satunya saya sebagai salah satu orang tua dari siswi. Saya punya putri 3. Baik, kita sapa. Sama ya? Ya, kabar baik Mas Rizal, Mbak Novi, kabar sehat? Alhamdulillah ya. Baik. Saya terima kasih sekali. Berapa ratus tahun nggak ketemu ya? Berapa ratus tahun ya? Kita berasa kayak Highlander aja ya, abadi gitu ya. Sekali. Ya. Jadi Mas Rizal ini teman saya satu SMA di SMA Negeri 1 Jogja. Satu kelas sejak kelas 1 atau kelas 2 aja ya? Kayaknya kelas 2 deh. Kelas 2 ya. Saya suka diajak nyanyi-nyanyi sama Mas Heru. Iya. Lagu dia. Mas Rizal ini pinter. Nah, tetapi yang saya kenang dari beliau salah satunya memang agak nyantai tapi pinter. Nyantainya tuh salah satunya nih boleh dibuka ya, sepatunya suka diinjak kalau sekolah gitu kan. Oh, dari dulu itu ya Mas Heru ya? Ya, dari dulu. Suka kalau di sampingnya selalu cewek, kalau Mas Heru selalu cowok. Oh gitu ya. Saya lupa loh. Walaupun anak band saya lupa. Oke, lalu kadang telat karena rumah dari Sleman waktu itu ya kan. Ya. Tapi nggak apa-apa, wong sekarang sukses, berhasil, pinter ya kan. Terus sudahlah, nggak usah banyak-banyak, itu sudah cukup ya. Nah, inilah kenangan-kenangan indah SMA dan itu baik. Ternyata beliau sekarang sukses ya, artinya juga membangun sebuah gerakan yang menarik. Kalau Mbak Novi ini adik kelasnya ya. Nah, biasanya saya di awal-awal ini tanya Mas Rizal, arti nama dari yang diberikan orang tua apa nih? Muhammad Nurizal. Kalau kata agama saya, Muhammad itu kan sebagai nabi ya, yang terpuji terbaik gitu. Nur itu cahaya, Rizal itu cowok, laki-laki. Jadi harapannya mudah-mudahan menjadi cowok yang baik. Dan memberikan cahaya terang bagi semua. Ya, memberikan cahaya terang sesuai teladan nabi juga gitu ya. Dan sekarang kurang lebih dalam kehidupannya sekarang kurang lebih sudah banyak memberikan cahaya terang, salah satunya melalui gerakan sekolah ini gitu ya. Meneladan nabi ya. Soleh ya sekarang Mas Rizal ya.
Nggak berani saya mau ngomong soleh. Nggak berani ya. Yang nilai bukan diri sendiri ya. Yang Nama nilai saya orang Muhammad lain dan bukan Tuhan soleh. ya. Ini pertama kali loh narasumbernya 2. Jadi Mbak Novi juga tahu Mbak, Novi Puspita Chandra, harapan dari orang tua dengan namanya. Iya, sebetulnya itu semacam informasi ya Mas. Biasanya kalau Novi itu udah bisa diduga lahirnya November. Lahirnya November ya? Ya. Percaya nggak Mbak? Istri saya juga namanya Novi dan lahir November Mbak. Nah itu kan biar gampang. Ya. Ketahuan. Kok istri kita bisa namanya sama ya? Maksudnya Nah, itu harus ditelusuri itu. Iya. Suka berimajinasi nama itu kayaknya. Baik, baik. SMA. Iya, lanjut Mbak Puspita Chandra. Nah, kemudian kalau Chandra itu maknanya 2. Kalau zaman dulu Chandra itu kan bulan ya. Iya. Bulan November, tetapi Betul. juga bulan itu sendiri itu mengandung makna sinar, tapi mungkin sinarnya kalau bulan itu kan lebih menyejukkan gitu. Iya. Kemudian kalau Puspita perempuan. Iya, iya. Ya, luar biasa ya. Chandra, sinar bulan ketemu dengan nur, cahaya. Iya, benar. Memberi terang bersama-sama dalam gerakan sekolah menyenangkan. Amin. Sibuk sehari-hari apa nih, Mas Rizal? Belajar Mas di UGM, saya di Teknik Elektro dan Informasi UGM. Jadi ya selain ngajar mestinya juga baca-baca, ngeriset dan juga pengabdian masyarakat. Tetapi sekarang bentuk-bentuk pengabdiannya kita coba dengan cara-cara yang lebih baru, lebih langsung mengena ke masyarakat. Jadi tidak administratif based, tapi lebih ke realitas di lapangan. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan bahwa UGM itu memang universitas kerakyatan. Kerakyatan ya. Baik. Jadi lulus SMA 1 Jogja, lalu masuk UGM Teknik Elektro, lalu habis itu juga di Chulalongkorn University di Thailand. Juga ngambil IT telekomunikasi. S3-nya di Monash University Australia ngambil IT, Faculty of Information Technology. Balik lagi ke sini. Ternyata ke sini keblasuk malah ngurusi pendidikan dasar dan menengah. Dan menurut saya karena ada cerita di balik ini yang mungkin nanti bisa kita. Baik, ya. Saya sudah baca sedikit, nanti kita explore ya. Halo Mbak Novi, itu SMA-nya di mana? Saya SMA 1 juga. Nah, cuma beda kota. Catat ya. Satu mana tuh? SMA 1 Magelang. Oh, SMA 1 Magelang. Enggak sama gedungnya lah. Gedungnya kayaknya sama deh. Baik ya, para alumni SMA 1 Jogja dan SMA 1 Magelang. Alumninya ya. Terus lanjut ke UGM Psikologi. Ke UGM Psikologi, kemudian ngambil profesi di psikologi, S2 di psikologi, kemudian S3-nya kami bareng-bareng ke Melbourne. Tapi kalau Mas Rizal di Monash University, saya di The University of Melbourne. Oh, baik. Dan ya kita pulang bareng, jadi sebetulnya janjian aja gitu. Aku tunggu hampir 2 tahun tunggu dia dulu. Tapi ada satu kegiatan kita sehari-hari selain ngajar dan penelitian, Mas Heru. Kegiatan rutinnya adalah ngopi. Betul. Jadi nanti kalau ngopi di kafe hampir tiap hari. Oh iya? Iya. Seneng atau ini di mana? Waktu di Jogja atau waktu di Australia? Baik di Australia dan di Jogja. Ya. Oh iya. Dan budaya itu kita peroleh dari Melbourne. Oh. Saya ngerjain tesis itu kalau di kampus untuk udahlah di kafe aja, dia juga di kafe, sudah jadi budaya baru akhirnya. Kebablasan. Jadi nanti kalau kita ketemu kayaknya kita perlu sambil ngopi. Baik. Ngobrol bersama pribadi inspiratif ya kan. Baik, kita mulai ya. Ini yang ditunggu-tunggu yang ngomongin gerakan sekolah menyenangkan. Tapi saya yakin sebenarnya itu tadi nyambung kan, balik ke Indonesia ternyata ngurusin pendidikan dasar, menengah dan sebagainya. Pasti ada ceritanya. Balik dari Melbourne tadi. Kalau apa? Nah, itu apa ini? Gerakan sekolah menyenangkan GSM. Ini apa? Mas Rizal dan diinspirasi sama anak saya. Yang pertama namanya Alia, itu kan ikut tahun 2009 ke Melbourne, ikut saya. Ibunya kan belum nyusul waktu itu sama dia. Dia itu kan nggak sekolah di sekolah internasional, sekolah negeri, di SD negeri biasa di Jogja. Lalu nggak pernah lah berada dalam komunitas Inggris gitu, nggak pernah bahasa Inggris kita tahu. Jadi banyak yang khawatir. Tapi ketika sekolah di sana itu nggak mau pulang, Mas Heru. Saya jemput itu kan sekolahnya antara jam 9 sampai setengah 4, istirahatnya sekitar 1,5 jam gitu. Dia tuh nggak mau pulang padahal nggak bisa bahasa Inggris.
besoknya nggak mau pulang lagi dan nggak mau pulang terus. Dan uniknya ketika libur, hari Sabtu itu kan libur ya, Sabtu Minggu. Itu hari Minggu kalau kita jalan-jalan gitu, saya berdua jalan-jalan lewat sekolahnya tuh, dia selalu bilang, I miss my school, saya ingin balik ke sekolah, jadi ingin cepat balik. Oh ini kan, ini ada apa kok kayak gini? Nah ternyata saya sebagai ya researcher kecil-kecilan ya ingin tahu lah. Minta izin saya sama profesor saya, Prof boleh nggak kalau saya misalnya beberapa hari saya ingin menemani anak saya ingin sit-in di kelasnya nggak apa-apa. Jadi saya nggak bisa ketemu kamu di kampus, boleh nggak? Oh boleh katanya. Kalau orang Australia itu kan sama masalah-masalah keluarga itu kan mensupport. Dia tahu kalau ini baru pertama kali anak saya gitu. Sehingga saya sit-in di sana, oh memang luar biasa ya, lingkungannya aja sudah berbeda. Saya bukan melihat infrastruktur, tapi melihat rasanya itu, perasaan di welcoming, di terbuka sekali, tidak ada bully, tidak ada sinisme, terus anak-anak itu riang gembira sekolah, dan anak-anak itu kayaknya tidak sekolah untuk urusan kurikulum, tapi sekolah untuk membangun versi terbaiknya. Jadi mereka itu kayak menjadi dirinya sendiri, mengembangkan talenta terbaiknya, dan sekolah, kurikulum, proses belajar, evaluasi itu semua mengarah untuk mengembangkan bakat potensinya, bukan untuk kepentingan kurikulum. Di sini kan saya melihat ini ada sesuatu yang berbeda. Berarti ini tidak hanya sekedar metodologi, tidak hanya sekedar proses belajar, tidak hanya sekedar sistem, tetapi paradigma berpikir. Atau kalau dikaitkan dengan orientasi kebijakan politik pendidikannya itu benar-benar berbeda. Kalau saya bilang kayak Ki Hajar Dewantoro, jadi memanusiakan manusia dan memerdekakan anak didik untuk menjadi versi terbaiknya. Nah, ternyata Mas Heru, tutur cerita ini tidak saya rasakan. Kalau saya itu ketemu teman-teman bercerita hal yang sama. Bahkan ada anak teman kita itu yang tadinya itu kalau sekolah di Jakarta itu suka stres, suka pusing kepala, katanya mencret kalau mau masuk. Begitu sekolah di Australia sembuh semua, dan tidak ada treatment khusus dalam hal kedokteran, tetapi treatmentnya masalah kebahagiaan dan kesenangan. Kemudian kita berdua berpikir, ini pengalaman terbaik anak-anak kita ini tidak hanya dialami Alia ya, tapi juga anak kami kedua Jeza dan juga Sora ini harus bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak pinggiran, anak-anak miskin, anak-anak yang mungkin tidak beruntung, yang tidak punya kesempatan punya orang tua bisa sekolah luar negeri, atau yang mungkin tidak punya orang tua yang mampu untuk menyekolahkan dia di sekolah swasta mahal. Itu kan harus punya kesempatan yang sama. Makanya kita kemudian buat gerakan, dan gerakan ini harus menyasar ke sekolah negeri, bukan sekolah swasta, tetapi juga sekolah pinggiran. Agar Agar semua anak Indonesia bisa merasakan pengalaman yang sama. Itu saja, sesimpel itu sebenarnya. Awalnya itu ya. Itu di mana sekolahnya itu semacam sekolah, atau itu sebenarnya kebijakan sekolah atau kebijakan negara tentang pendidikan yang negara, saya bilang. Karena memang orientasi mereka itu ke yang ternyata kalau kita buka di World Economic Forum terbaru itu 2030-2040 itu semua orientasi sekolah itu harus ke well-being. Kenapa? Karena dengan era teknologi informasi, di mana informasi itu luber, kita itu manusia semakin mudah untuk mengakses informasi pengetahuan melalui teknologi internet, artificial intelligence, kan semakin berdaya, semakin dia berdaya dan semakin menjadi Superman. Nah, persoalannya itu tidak lagi manusia yang tidak pintar atau bodoh, tapi persoalannya adalah kemungkinan akan terjadi benturan pergesekan sosial. Juga persoalan tentang budaya instan yang selalu diperoleh melalui googling dan sebagainya itu bisa mengakibatkan anak itu mudah untuk stres ketika menghadapi situasi kenyataan yang tidak seperti yang diinginkan. Ini akibatnya rasa stres ini akan menguat kalau kita tidak mampu untuk bisa menemukan kembali jati diri kita, mampu mengenali diri kita, mampu mengenali kekuatan kelemahan kita. Itu bahaya, karena nanti kita bukannya bisa mengontrol teknologi, justru malah kita akan dikontrol oleh teknologi informasi itu sendiri. Nah, sehingga orientasi pendidikan harusnya adalah menemukan kembali sifat-sifat kemanusiaan itu di tengah-tengah peradaban teknologi informasi yang sifat-sifat kemanusiaan itu di tengah peradaban teknologi. Baik, ini dari Mas Rizal udah menyampaikan tentang awal ya gerakan sekolah menyenangkan. Versi Mbak Novi kurang lebih sama atau ada tambahan tentang hal itu? Tambahannya sebetulnya lebih ke secara personal ya Mas Heru. Jadi
Jadi bagi kami berdua memang perjalanan ke Australia itu tidak hanya menghasilkan ijazah tapi perjalanan spiritual. Karena seperti tadi kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya kan kita berdua ini juga berasal dari sekolah favorit ya. Sekolah favorit ya, sekolah unggulan. Kemudian kita juga diuntungkan dengan sistem pendidikan kita yang ternyata ketika kita di Australia, kita melihat bahwa sebetulnya sistem pendidikan kita ini tertinggal gitu. Jadi kita masih menganut standarisasi, sementara tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Rizal, orientasi pendidikan negara-negara maju itu sudah arahnya ke well-being, ke kebahagiaan dari anak-anak itu, karena mereka nanti akan disiapkan menjadi masyarakat cerdas yang itu dia harus lebih survive atau lebih unggul daripada teknologi yang diciptakan. Nah kebetulan karena penelitian saya juga itu meneliti mengenai sebetulnya sekolah seperti apa sih yang membuat anak-anak Indonesia itu bahagia, dan itu versi anak-anak. Jadi kalau selama ini kebijakan pendidikan itu kan hanya dipotret dari perspektif orang dewasa. Nah, saya waktu penelitian PhD mencoba melihat dari perspektif anak-anak. Maka sebetulnya beberapa model itu kemudian kita pakai di gerakan sekolah menyenangkan, dan mungkin salah satunya membuat itu berjalan bisa diterima itu karena memang menggunakan perspektif anak-anak yang itu kadang terlupa diambil oleh perspektif orang dewasa atau pembuat kebijakan. Jadi kalau bagi saya sendiri dan juga Mas Rizal ketika melihat sekolah-sekolah di Australia itu tamparan luar biasa, titik balik buat kita berdua yang dulu mengagung-agungkan sekolah-sekolah versi favorit, kemudian melihat bahwa pendidikan itu sebetulnya beyond itu, dan kita melihat bahwa Ki Hajar Dewantoro justru hadir di negara-negara berkembang, konsepnya ya dipakai di sana, dan di negara kita sendiri itu berhenti hanya sebagai slogan, karena pendidikan kita ternyata masih fokus hanya untuk pemenuhan kebutuhan industri, tapi belum untuk membangun peradaban baru. Nah, itu sih. Jadi kalau saya ditanya kalau buat saya gerakan sekolah menyenangkan itu apa? Itu adalah gerakan revolusi paradigma pendidikan sebetulnya. Gerakan revolusi paradigma pendidikan ya. Jadi pendidikan kita masih berorientasi untuk industri, bukan membangun peradaban gitu ya. Itu tadi menarik tentang Ki Hajar Dewantoro yang sebenarnya dipakai di sana itu yang mana? Yang Tutwuri Handayani dan sebagainya itu seperti apa? Yang kalau Ki Hajar Dewantoro kita dipakai sebagai slogan, di luar itu dipakai yang seperti apa itu? Pendidikan itu kalau Ki Hajar itu kan setidaknya ada 3 poin. Poin yang pertama, beliau kan bilang bahwa pendidikan itu tidak mengisi pengetahuan siswa, tetapi menuntun kodrat-kodrat siswa untuk bisa menemukan dirinya sendiri, sehingga dia bisa selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain ketika lulus. Jadi menuntun kodrat. Nah, kodrat itu menurut Yuval Harari di buku Sapiens itu ada 3. Yang satu curiosity, rasa ingin tahu, karena memang sejak kita lahir bayi itu keingintahuan kita itu sebenarnya tinggi. Nah, justru malah sekolah terkadang membunuh rasa ingin tahu itu karena disaberti dengan berbagai macam ujian dan nilai-nilai itu. Jadi orang takut. Yang kedua itu berimajinasi. Dan yang ketiga adalah diversity, jadi keragaman talenta potensi yang unik dan berbeda itu. Nah ini yang harusnya menurut Ki Hajar dituntut agar bisa menjadi versi terbaiknya. Yang kedua kata Ki Hajar adalah pendidikan itu seperti bertani. Kalau bertani yang dibangun itu ekosistem dan media tanamnya itu harus digemburkan. Media tanam kita itu apa? Karakter dan kodrat-kodrat kemanusiaan. Itu yang harus digemburkan terlebih dahulu, sehingga ketika akan diisi oleh benih-benih apapun itu akan cocok dan kemudian akan tumbuh sesuai dengan kontur dari tanahnya dan juga sesuai dengan karakteristik itu. Dan yang ketiga kata Ki Hajar, setiap anak itu kodratnya itu bermain ya, setiap manusia anak itu kodratnya bermain. Maka kata Ki Hajar pendidikan itu harus seperti bermain, menyenangkan. Karena dengan menyenangkan makanya Ki Hajar itu bicara bahwa sekolah itu adalah taman siswa, taman bagi anak-anak untuk bisa menemukan berbagai macam eksplorasi pengetahuan. Dia juga bisa membangun abstraksi thinkingnya itu ketika jiwanya dan kondisinya itu bahagia dan senang, dan kemudian diberi ruang-ruang gerak emosi yang seimbang untuk bereksplorasi, sehingga anak-anak itu bisa menemukan dirinya sendiri tadi itu lagi-lagi. Dan yang terakhir kata Ki Hajar, pendidikan itu seperti membangun kebudayaan, membangun budaya. Kalau budaya itu ada kaitan dengan pola pikir,
ada kaitan dengan perilaku, dan ada kaitan dengan karakter baru. Tidak hanya perilaku, tapi menjadi karakter, sudah menjadi belief system. Sehingga menumbuhkan karakter itu bisa menjadi hal yang utama. Nah, ini yang tadi katanya Novi, justru itu kok menjadi orientasi utama di negara-negara maju gitu. Makanya kalau di Australia itu, Mas Heru, yang itu juga sudah terjadi ya di sekolah-sekolah GSM, sekolah-sekolah Indonesia yang sudah GSM. Kalau ada pelajaran, kemudian ada anak yang mungkin saling mengganggu, menggoda, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya, itu kita sudah mulai stop itu pelajarannya. Tetapi guru harus fokus untuk menyelesaikan persoalan. Bagi sekolah-sekolah lain itu persoalan kecil. Bagi sekolah-sekolah GSM dan di negara maju justru itu menjadi persoalan utama. Bukan pengetahuannya yang menjadi persoalan utama. Kenapa? Karena kata mereka pengetahuan itu obsolete, gampang usang. Apalagi di era teknologi informasi itu tumpah ruah, sehingga informasi itu akan berkembang dengan sangat cepat seiring dengan kecepatan mobilitas dari manusia itu sendiri. Nah, itu yang seharusnya menjadi, tadi Novi bilang, revolusi paradigma berpikirnya itu harus dikuatkan untuk menemukan kembali sifat-sifat kemanusiaan sebelum tergerus oleh peradaban teknologi nantinya. Iya. Sementara ya kalau saya jujur, saya juga melihat banyak fokus sekolah-sekolah pada lalu bersaing di prestasi akademis ya. Lalu itu yang hal yang sifatnya tadi menarik sekali dikatakan bahwa ketika ada problem, beresin dulu tuh problemnya, bukannya lalu dikejar. Pokoknya targetnya harus selesai sekian ini dan sebagainya gitu ya. Ya. Banyak ya, itu filosofi dasar, itu pengalaman dan sebagainya yang membuat Anda berdua ini, Mas Rizal dan Mbak Novi ini bikin gerakan sekolah menyenangkan. Waktu di awal-awal membikinnya bagaimana? Pulang Indonesia, lalu seperti apa yang dilakukan? Gitu? Ya ini juga sekarang sudah bisa dibilang berapa ribu dan sebagainya, tapi saya kebayang di awalnya seperti apa. Iya. Kalau cowok aku nggak mau ngomong melankolis, dia aja yang ngomong melankolis. Ya, sebetulnya ini nggak melankolis, ini natural sekali nih Mas Heru. Jadi itu hasil kegelisahan kita setelah kita melihat gap gitu ya. Jadi karena ketika misalnya saya ngambil data di Indonesia, itu gap itu baru terasa sekali. Habis lihat sekolah Australia, lihat sekolah negara lain, terus kemudian balik ke Indonesia, lihat sekolah Indonesia, itu gapnya baru terasa sekali. Nah, itu kemudian menjadi pembicaraan rutin saya dan Mas Rizal setiap ngopi. Itu makanya tadi ngopi itu menjadi bagian yang kita terusin. Kita ngopi-ngopi waktu itu bilang begini, ini kita mau minta tolong siapa ya? Kalau kita mau nunggu negara, rasanya kok lama sekali gitu. Kemudian kita juga sadar kita ini hanya dosen biasa yang tidak punya uang banyak, kita juga bukan pejabat gitu yang punya wewenang dan kekuasaan gitu ya untuk melakukan perubahan secara besar. Maka hal yang paling simpel paling bisa adalah kita itu sebetulnya menghibahkan ilmu pengetahuan kita saja yang kita tahu untuk mengajak sebagian kecil dulu. Jadi memang waktu itu sebagian kecil dulu sekolah-sekolah yang memang mau mencoba. Jadi ketika kami berdua pulang tahun 2016 itu? 16 ya, 2016. Model sementara sudah saya dapatkan dari Eksis gitu ya, model sementara gitu. Kemudian kita buka semacam di Facebook, kita buka semacam bukaan atau lowongan pada sekolah-sekolah pinggiran di daerah Jogja dan Jawa Tengah, sekitaran Magelang, Klaten, Solo gitu. Syaratnya dia harus sekolah pinggiran, belum pernah dapat program apapun dari pemerintah ataupun dari lembaga NGO manapun. Kemudian mungkin punya banyak problem-problem bermasalah anak-anaknya, gimana infrastrukturnya dan sebagainya. Tetapi non favorit jelas. Tetapi kepala sekolahnya harus punya kemauan untuk melakukan perubahan tanpa dibantu siapapun dan tanpa dana sedikit pun. Jadi kita ngomong nggak ada biaya, Mas Heru? Tidak ada biaya. Jadi kita melakukan seleksi itu, Mas Heru, pada daftar, kemudian wawancara, dan uniknya memang ada beberapa kepala sekolah yang nanya, nanti kalau kita berubah didanai ya, gitu kan? Kita bilang nggak ada dana, bahkan nanti Bapak Ibu justru harus iuran. Untuk apa? Workshop. Untuk apa? Untuk makan Bapak Ibu sendiri selama 3 hari. Pelatihannya 5 hari. Kita 5 hari. Pelatihannya 5 hari. Itu biaya makan, biaya transportasi itu dibiayai sendiri oleh mereka, mungkin dari dana bosnya mereka.
tapi masalah narasumber pelatihan itu dari kita dan gratis, tidak membayar, dan bahkan karena ada kepedulian bersama ya dari sekolah-sekolah Australia, sekolah tempat anak kita bersekolah di sana, mereka tuh menghibahkan 2 hingga 3 orang gurunya setiap tahun. Dari 2000, waktu itu dari 2014 bahkan untuk pengenalan sebelum kita pulang sampai 2019 sebelum COVID itu mereka gratis ke sini, kita tidak membayar 1 rupiah pun, bahkan ongkos biaya pesawat mereka bayar sendiri, ongkos hotel mereka bayar sendiri, transportasi visa bayar sendiri, jadi kita nggak bayar 1 rupiah. Setiap tahun dikirim 2-3 guru gitu? Iya, hingga 3 guru. Mulai 2016 itu dikirim guru itu. 2014 bahkan. Oh, sebelum balik sudah? Ya, sebelum balik itu kan kita melakukan sosialisasi itu 2014. Sama 2015 itu sifatnya sosialisasi, seminar gitu. Yang sharing di Facebook dan sebagainya 2014 tadi? Itu sejak 2014 itu mulai, makanya waktu Mas Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, dia kan kayaknya punya program yang sama, Sekolah Menyenangkan. Terus kok karena kita itu diliput media ABC Australia, kemudian skill up di Detik dan sebagainya, jadi mungkin Mas Anies jadi tahu gitu ya, baca. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu dan kita memilih untuk berada dalam jalan yang berbeda. Jadi tetap di birokrasi, kita tetap di akar rumput karena agar apa? Agar untuk menjaga spirit kita juga, Mas Heru. Aneh. Kita belum selesai, belum jadi beneran kok tiba-tiba sudah dimasuk ke dalam birokrasi, regulasi, nanti khawatirnya malah itu tidak menjadi perubahan yang nyata. Baik, jadi tadi sudah mulai ada yang meminta dan sebagainya untuk pelatihan tadi ya, pada tahap mereka mandiri lalu disupport dari gerakan sekolah menyenangkan ini untuk guru dan sebagainya. Itu kita bicara di tahun 2016 ini ya sekarang ya. Betul. Terus itu yang berjalan bagaimana di awal itu? Jadi waktu itu sebetulnya tadi saya ingin menambahkan bahwa kalau kita pakai teori tesis antitesis, kita tuh berpikir kenapa program pemerintah selama ini menghabiskan uang banyak, workshop dan sebagainya, tapi tidak berhasil membuat perubahan. Karena biasanya kalau workshop pemerintah itu kan tempatnya di hotel, guru-gurunya diberi uang, lamsam, transport dan sebagainya, narasumbernya mahal gitu ya. Lalu kita balik semua, kita buat antitesis gitu ya, bahwa nggak ada uangnya, tempatnya di sekolah-sekolah keliling, terus kemudian nggak ada target-targetnya, kita balik semua caranya, kita ingin menguji itu, apakah itu working atau enggak gitu. Dan biasanya kalau pemerintah juga memilih sekolah favorit, karena biar tingkat kesuksesannya cepat tercapai. Iya. Nah kita sebaliknya, kita menggunakan sekolah-sekolah yang parah sekali, yang udah mau tutup gitu ya, bahkan sekolah negeri udah mau tutup pun kita endorse gitu. Nah setelah mereka mengikuti workshop yang unik itu selama 5 hari, dan ada 5 hari dan ada tambahan juga dari Australia. Kemudian mereka kita dampingi, tetapi karena kalau kita dampingi kita kan nggak punya waktu untuk datang, dana juga terbatas. Nggak punya dana, bukan dana terbatas. Iya. Kalau dana pribadi kan terbatas ya Mas Heru, gitu ya intinya gitu. Jadi pakai online Mas, WhatsApp. Kita akhirnya pakai WhatsApp group. Saya nggak tahu terbatas atau enggak ya, saya iya aja kan gitu. Kita pakai WhatsApp group untuk mendampingi itu. Nah, yang mengharukan adalah waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 30 sekolah sih ya yang mencoba. 20 ya, sekitar 20-an gitu. 20-an atau ya, dan sekitar 6 sekolah. 50-60% dari sekolah itu melakukan proses perubahannya, Mas Heru. Ya. Kan ada 4 area perubahan di kita. Area pertama itu lingkungan belajar yang positif dan etis. Lingkungan belajar positif. Bagaimana memberikan ruang emosi dan gerak yang seimbang. Bagaimana ruang itu bisa mewadahi karakteristik dan identitas diri dari siswanya agar muncul belongingness, rasa kepemilikan, tanggung jawab di sana, sehingga siswa itu merasa partisipatif dan terlibat aktif di dalam proses kelas dan belajar itu pertama. Jadi lingkungan adalah bukan gedung tapi lingkungan ya kan? Lingkungan, bukan gedung tapi lingkungan, betul. Yang kedua adalah pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pembelajarannya harus otentik. Jadi karena otentik maka kita bisa memanfaatkan kurikulum 2013 yang tematik yang sudah berjalan itu, tetapi dengan pendekatan ala GSN yang lebih simpel.
Ya. Tidak penuh dengan KD-KD, KI-KI, atau penuh dengan RPP itu, tapi kita memiliki metodologi khusus yang lebih sederhana, dan itu ternyata working well, very well. Yang ketiga, area penumbuhan karakter. Lebih sederhana seperti apa? Nah, misalnya gini, misalnya pertanyaan platformnya cuma pertanyaannya, what are you looking for? Apa yang ingin kamu cari di dalam tema ini, di dalam proses belajar hari ini? Apa yang ingin kamu cari? Kompetensi apa yang ingin kamu tingkatkan misalnya. Terus tujuan belajar apa yang ingin kamu capai? Cuma itu saja. Hanya 2-3 pertanyaan itu, biarkan murid dan gurunya untuk berembuk, untuk menemukan bersama-sama tujuan belajarnya apa, kompetensi yang ingin dicapai itu apa di dalam tema itu, dan hal-hal apa yang ingin dirasakan dan ingin dilakukan lagi. Nah, itu kan tidak RPP yang penuh administrasi. Akibatnya guru lebih mudah untuk menerjemahkan, murid-murid juga jadi lebih paham untuk mencapai cara itu. Dan uniknya kita mencoba agar setiap murid itu punya target belajar sendiri, sehingga proses belajar itu sangat instructional based. Instructional itu berdasarkan kebutuhan dari murid-murid itu. Memang tidak gampang, tetapi karena ada tadi Novi bilang ada grup WhatsApp pendampingan, sehingga proses bertukar praktek antar guru itu terjadi. Jadi kalau ada guru yang nggak bisa melakukannya, itu bisa belajar dari guru lain di sekolah lain yang sudah melakukannya, sehingga tanpa sadar mereka sebenarnya saling belajar, tapi tidak seperti di training, tapi mereka menjadi pengendali dari proses interaksi itu. Itu dari pembelajarannya. Yang kedua ya. Halo. Ya, kedua. Yang ketiga itu penumbuhan karakternya. Tetapi Novi punya teori namanya social emotional learning yang dia pelajari. Social emotional learning. Jadi karakter itu tidak ditumbuhkan dengan hanya agama atau syariat-syariat agama. Justru nanti malah khawatirnya ini terjadi penguatan identitas agama, sehingga multiculturalisme yang sebenarnya sudah ada, kemajemukan yang ada di bangsa ini malah menguat di satu aspek identitas saja. Nggak perlu saya sebutkan lah itu identitas apa. Walaupun pendidikan karakter ini di pendidikan nasional kita juga ada ya yang khusus ngurus pendidikan karakter sebenarnya ya. Iya, tetapi pendekatannya itu yang sepertinya tidak relevan dengan konteks-konteks karakteristik anak kita dan modernitas saat ini. Oke. Nah, Novi itu punya teori social emotional learning. Jadi yang dibangun itu kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Dia memahami dirinya dulu. Ada Daniel Goleman kalau salah ya teorinya. Setelah dia tahu dirinya, dia tahu kelemahannya, dia tahu kekuatannya, dia diajarkan, dilatih untuk bisa mengelola dirinya itu. Setelah dia mampu mengelola dirinya, dia harapannya akan empati dan mampu mengelola sekitarnya. Nah, kalau dia mampu mengelola sekitarnya dan dia mulai tumbuh empati itu, harapannya karakter itu akan menjadi internalisasi diri. Jadi dia itu berkarakter karena kesadaran, dia itu berbuat baik karena internalisasi diri, dia harus berbuat baik. Dia itu membantu orang lain karena memang dia harus berempati terhadap orang lain. Nah, itu yang dibangun, sehingga tadi Mas Heru nggak mungkin itu tidak didukung oleh lingkungan yang positif tadi itu. Bukan infrastruktur ya, tapi lingkungan yang positif itu. Dan yang terakhir, ini yang unik, itu sekolah desa Mas, sekolah wele, tapi kita ajarkan global issue, namanya school connectedness. Jadi sekolah itu bukan tempat belajar, tapi dia komunitas sosial. Jadi dia harus terhubung sama di rumah, di lingkungan keluarga. Nah, yang paling utama dia terhubung dengan lingkungan isu-isu global dunia, misalnya masalah global climate change, global warming. Tetapi anak-anak melakukannya dengan hal-hal sederhana saja. Isunya isu besar, tapi aksinya aksi-aksi sederhana. Nah, ini yang mengakibatkan sekolah-sekolah GSM itu akhirnya tumbuh menjadi sekolah yang mandiri dan transformatif. Ya. Mereka mungkin kalah dari sisi ujian nasional dengan sekolah favorit karena memang tidak mengejar itu, tetapi mereka membangun metakognisi anak-anak. Proses learningnya itu tidak dengan menguasai konten pengetahuan, tapi proses learningnya itu dengan mengajarkan prosedur dan metodologi pengetahuan, mencari pengetahuan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di negara-negara maju, dan ini sebenarnya yang diukur dalam kemampuan literasi matematika, bahasa sains di program International Student Assessment. Makanya ketika Indonesia itu banyak juara olimpiade, tetapi average
siswa kita usia 15 tahun kalau diukur itu stagnan, Mas. Di tahun 2000 pertama kali kita ikut peringkat literasi PISA di tahun 2000. Misalnya ini ya, tahun 2000 itu sekitar 10-20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ya kan? 20 tahun yang lalu itu literasi bahasa kita itu angkanya 38%. Sekarang di 2018 37%, turun 1%. Turun 1%. Matematika kita angkanya kalau tidak salah 37 atau 39%. Di tahun 2000, di tahun 2018 turun 1%. Jadi 20 tahun, hampir 20 tahun kita terjadi stagnasi kualitas kita. Stagnan. Kalau dibuka lagi data dari program International Student Assessment, siswa usia 15 tahun kita itu tertinggal 50 tahun dibandingkan negara-negara OECD, negara-negara maju. 50 tahun kualitasnya. Itu ada ukurannya. Mereka punya variabelnya mestinya ya. Variabelnya mungkin bisa dipelajari, nanti bisa next ngopi lah. Bukan sekarang. Yang kedua, ternyata kesenjangan mutu tadi Novi bilang. Kenapa kok kita menyasar sekolah pinggiran? Di tahun 2004, ketika masih SD, kesenjangan mutu antara anak-anak yang belajar dari kalangan kelas menengah ke atas, kayak Mas Heru ini, sama kalangan bawah itu. Itu nggak tahu kelas mana saya itu. kelas terlalu di atas, jangan-jangan. Oke. Lanjut, menarik. Gapnya setahun, Mas. Jadi kalau anak dari orang ekonomi atas itu kelas 2 SMP, itu setara sama anak golongan miskin kelas 3 SMP kualitas. Itu setahun. Sekarang di 2018, kalau nggak 2019, gap itu naik jadi 2 tahun. Jadi kalau anak kaya itu kelas 1 SMP setara dengan anak miskin kelas 3 SMP. Jadi gapnya itu besar. Yang ketiga, yang keempat, ternyata di antara 34 provinsi yang nilai PISA-nya itu setara dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, hanya kota Jogja dan Jakarta. 32 provinsi yang lain jauh di bawah ini. Itu kalau kita bicara kualitas dari literasi ini, itu terlihat kira-kira gap-nya itu seberapa besar. Kalau kita buka dari perspektif ekonomi, ini katanya Faisal Basri, ICOR kita, incremental capital output ratio kita dari yang tadinya zaman SBY 4,5 sekarang naik 6,5. Artinya apa? Untuk memproduksi 1 unit barang itu butuh 6,5 biaya. Di rata-rata negara-negara Asia Tenggara itu sekitar 3,5 hingga 4. Singapura di bawah itu. Artinya kalau investor mau masuk pasti memilih negara yang paling murah, yang tidak boros. Nah, artinya dari keborosan SDM kita boros, dari kualitas literasi kita stagnan selama 20 tahun, dan ketika tidak terjadi reorientasi atau kalau saya membahasakan kemarin renaissance di dalam orientasi kebijakan politik pendidikan kita, bahaya ini. Bonus demografi yang akan diprediksi di tahun 2030-2040 itu akan jadi bumerang demografi kalau menurut saya. Nah, tadi Novi bilang karena kita orang biasa harus ada cara-cara terobosan yang revolusioner di dalam memangkas keadaan dan kondisi ini. Karena kita tidak mau tergantung pada orang lain, kita juga tidak mau ini menawar-nawarkan sebagai konsultan pendidikan kepada pemerintah. Ya sudahlah, kita sebagai dosen kita lakukan apa yang kita bisa. Ya tadinya cuma 10 sekolah ya nggak apa-apa, ora popo. Dan alhamdulillah dari 10 sekolah itu tutur tinular itu terjadi, Mas. Jadi yang ngajak sekolah lain untuk ikut GSM bukan saya sama Novi dan bukan GSM. Justru malah sekolah-sekolah itu yang merasa sudah terjadi perubahan pada guru-gurunya, perubahan terjadi pada nilai-nilai akademiknya juga justru kan, dan perubahan pada diri, pada anak-anak, karakter anak-anak didiknya. Yang itu kemudian dirasakan di rumah, di lingkungan, orang tuanya juga merasakan hal sama. Mereka bercerita kepada orang tua lain. Guru-guru ini bercerita kepada guru-guru lain di kelompok kerja guru, di MKKS kepala sekolah. Akhirnya sekarang mereka ikut GSM karena tutur tinular itu, bukan karena kita berdua saja. Artinya dampak dari gerakan sekolah menyenangkan itu
berdampak langsung pada orang senang membaca, orang senang belajar gitu ya, suka bergembira untuk melakukan itu, dan itu yang menandakan tadi literasi dan sebagainya gitu kan ya. Artinya memang tidak langsung berimbas pada nilai ujian gitu, ujian atau apa gitu. Tapi bukan itu, tetapi justru bagaimana semakin banyak orang yang mau dengan gembira belajar kan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu yang terjadi ya. Sebetulnya kita pernah melakukan sebuah riset ya pada SMA di Jawa Tengah. Ketika kita bertanya ke guru-guru dan juga anak-anaknya, problem apa yang kebanyakan dialami oleh mereka, ternyata hampir lebih dari 70% problem itu sebetulnya ada demotivasi. Demotivasi dalam belajar. Nah, di dalam psikologi, Mas Heru, orang itu tidak akan mungkin bisa belajar apapun kalau dia tidak punya engine yang namanya motivasi. Yes, karena motivasi itu ada di sebuah area otak yang itu bernama prefrontal cortex, dan motivasi itu nanti yang akan menggerakkan hormon-hormon kebahagiaan yang itu nanti menggugah rasa ingin tahu tentang apapun. Makanya kalau di luar negeri itu anak-anak bisa kecanduan. Kalau kecanduannya itu bukan kecanduan narkoba kalau di luar negeri. Kecanduannya membaca. Kecanduan pergi sekolah gitu. Nah, karena apa? Karena otak motivasinya itu udah nyala, celing gitu. Pakai celing ya? Iya, pakai celing. Nah, di kita tadi Mas Rizal sudah mengemukakan nilai PISA-nya rendah, nilai produktivitasnya rendah. Ya gimana mau tinggi? Karena otak engine utamanya itu tuh tidak pernah digerakkan. Pakai celeng itu, Mas. Itu namanya celeng. Padahal motivasi itu, kalau kita balik lagi ke Ki Hajar tadi, motivasi itu hanya yang punya itu hanya makhluk yang namanya manusia. Makanya kenapa itu harus dikembangkan di pendidikan. Memanusiakan manusia itu mau menumbuhkan motivasi itu tadi. Nah, ketika motivasi sudah nyala, sebetulnya setiap manusia itu akan bisa punya kesadaran. Nah, ini kata kunci. Kesadaran. Punya kesadaran. Kesadaran untuk mencari rasa ingin tahu dan belajar apa saja. Dia akan punya metakognisi juga untuk membuat konsep-konsep belajar versi dia gitu ya, atau mencari sesuatu tahu. Nah, ini sebetulnya yang tadi dinamakan ekosistem dan media tanam. Kalau ekosistem dan media tanam ini sudah aman, sudah benar, mau dikasih kurikulum 2013, kurikulum 2045, kurikulum 36 gitu, sudah aman, sudah mudah gitu. Fleksibel dan adaptif untuk sementara di pendidikan kita lupa itu karena orientasinya bukan manusia, orientasinya pada konten, maka lupa bagaimana membuat media tanam hidupnya manusia dan tubuhnya motivasi itu. Yang kepikiran adalah bikin kurikulum, berubah materi, kapan tercapai dan sebagainya, terus itu HKM, metode assessment, jadi lebih ke metodologis, teknis. Tanpa berpikir membuat ekosistem, menumbuhkan elemen-elemen kemanusiaan pada anak-anak. Nah, pendekatan kita a whole school approach itu tadi, yang namanya sekolah menyenangkan itu tadi sebetulnya yang membuat cerita baru, narasi baru, sekolah-sekolah yang dulu tidak dianggap, kemudian kita expose, kita eskalasi menggunakan teknologi. Jadi memang kita berterima kasih pada teknologi. Karena dengan teknologi itu sebetulnya kita tidak lagi harus tergantung pada pembuat kebijakan atau institusi yang berwenang untuk mengangkat gitu ya, something yang zero to be hero gitu. Nah, dari teknologi itu kita expose sekolah-sekolah yang dulunya jelek, kemudian lingkungannya menjadi ramah terhadap anak-anak. Orang tua yang dulunya nggak peduli terhadap pendidikan, mereka sekarang terlibat semuanya karena mereka sadar bahwa yang dikembangkan adalah karakter anak-anak. Anak-anak yang tadinya males, harus pakai les, harus pakai ini gitu. Apalagi kalau anak-anak miskin kan nggak mungkin les gitu ya. Mereka nakal-nakal jam 9-10 malam udah keluar, merokok-merokok, udah macam-macam lah ceritanya sekolah-sekolah yang pinggiran. Sekarang dengan kesadaran, nah ini kata kunci kesadaran, mereka punya motivasi untuk berangkat sekolah, belajar, punya interaksi dengan guru yang menyenangkan gitu. Nah ini yang mungkin malah justru kadang-kala tidak ditemukan di sekolah-sekolah yang dianggap bagus. Sekolah favorit. Ya. Nah ini menjadi narasi mungkin di sekolah favorit itu metodologi Cambridge ada,
mungkin infrastruktur keren juga banyak, tetapi ruh, spirit, dan lingkungan ini belum tentu ada. Karena justru di sekolah-sekolah pinggiran itu mereka berasal dari strata yang sama, bukan berasal dari strata yang memungkinkan mereka untuk bisa so kompetitif begitu. Nah, sehingga kolaborasi justru bisa muncul. Makanya kita menyasar sekolah pinggiran karena ada banyak alasan, termasuk mempersempit kesenjangan mutu. Jadi kalau dengan pendidikan karakter yang model gerakan sekolah menyenangkan itu, lalu apakah bisa juga saya concern nih ya Ngailni ya, hal ini saya concern mengurangi bullying gitu di sekolah gerakan sekolah menyenangkan ini ya. Gimana? Ya, jadi salah satu tujuan dari social emotional learning itu Mas Heru sebetulnya adalah mempromot rasa empati dan peduli anak-anak sejak kecil. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa orang itu bisa membuli, banyak sebabnya. Tetapi yang paling dasar itu karena dia punya cara pikir yang tidak empatik, itu aja gampangannya. Dia tidak tahu bahwa ketika diejek itu menyakitkan, gitu ya. Ketika ketika dilakukan physical abuse itu juga menyakitkan. Nah, tidak punya rasa empatik, cara pikir empatik. Nah, dengan pendekatan social emotional learning itu, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan promotif agar tidak terjadi bullying. Agar tidak terjadi bullying, maka apa yang dipromot? Yang dipromot adalah rasa saling menghargai, rasa empati, dan terus juga peduli. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan tadi kalau teorinya Daniel Goleman, social intelligence-nya Daniel Goleman. Anak-anak itu diminta untuk menyadari dirinya sendiri dulu. Misalnya, kamu pernah nggak merasa dihargai? Saat kapan? Gimana rasanya kalau kamu dihargai? Sebaliknya, kamu pernah nggak merasa diejek? Saat kapan? Apa rasanya kalau kamu diejek? Nah, itu dia dilatih untuk mengenali dirinya terus. Karena kalau seseorang sudah mengenali dirinya, maka dia nanti baru bisa berempati. Nah, sayangnya pendidikan Indonesia itu kurang mempromot ini, membangun ini. Karena waktunya sibuk dengan materi-materi matematika, tugas-tugas dan sebagainya. Nah, ini promotion. Jadi kita mempromot rasa menghargai, empati, dan peduli. Selain promotion adalah preventif. Preventif adalah apa? Upaya-upaya agar bullying itu tidak terjadi, atau kalaupun terjadi itu levelnya tidak tinggi. Gimana caranya? Tadi kayak kita ingat tadi ada penciptaan lingkungan positif dan etis. Penciptaan lingkungan positif dan etis sepele, Mas Heru. Dari layout sekolah dan kelas itu mempengaruhi ada tidaknya bullying. Jadi kalau di sekolah umum Indonesia itu biasanya kamar mandi itu kan di belakang, itu dicuekin aja. Mereka menjadi tempat paling mengerikan bagi anak-anak. Tapi di sisi lain, disitulah sebetulnya tempat-tempat lorong-lorong, kamar mandi itu tempat oleh anak-anak yang pengen ngebully anak lain, karena nggak kelihatan oleh guru. Nah, oleh karena itu di GSM, penciptaan sekolah lingkungan, kalau bisa tidak ada horror spot, tidak boleh ada horror spot. Semua area harus menjadi area positif untuk belajar. Makanya kalau di luar negeri, Mas Heru perhatikan, di Australia itu tidak ada kamar mandi yang di belakang, kamar mandi itu di tengah, karena agar terpantau. Sekarang di GSM, lorong-lorong itu menjadi area belajar yang cerah, ceria, terang, orang bisa ke situ, sehingga nggak mungkin orang tuh berpikir mau ngebully di situ. Itu layout sekolah, layout kelas. Kalau duduknya itu selalu dari belakang ke depan, maka anak-anak yang belakang biasanya kan anak-anak, nakal yang seneng ngebully. Dia kan cari tempat tersembunyi dong. Tapi kalau layoutnya kita ubah-ubah, kadang-kala melingkar, kadang-kala tidak beraturan, kan, sehingga guru itu bisa mengakses seluruh anak-anak, dan anak-anak juga berinteraksi dengan sangat dinamis, maka potensi bullying itu turun drastis. Itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kita membuat kode etik dan kesepakatan kelas. Nah, itu ditaruh di depan di awal semester agar anak-anak itu belajar bahwa hidup dimanapun, sekolah ini komunitas kecil di mana anak-anak berlatih untuk saling menghargai dan ada aturannya dong. Nggak bisa setiap anak itu langsung merebut pensilnya, jambak dan sebagainya. Terus kemudian kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu dilatihkan
di pencegahan lingkungan. Maka terjadi preventif. Demikian juga anak-anak dilatih kalau suatu saat kamu dibully, maka kamu bisa melakukan action. Apa actionnya? Ada 5 jari misalnya. Jari pertama adalah bilang diam aja, diemin. Yang kedua bilang saya nggak suka. Yang ketiga bilang, sekali lagi saya bilang ya, saya tidak suka. Yang keempat, kalau terjadi sekali lagi saya laporkan guru. Nah yang kelima, laporkan guru. Jadi anak-anak dilatih itu sehingga dia tahu menghadapi bullying. Nah yang kelima adalah kuratif. Kuratif ini adalah ketika terjadi bullying, hukum itu harus bisa berjalan sesuai dengan yang dituliskan itu tadi. Nggak kayak seperti bangsa kita, ada hukuman, ini ngeri banget. Tetapi ketika terjadi bullying, dibiarin aja. Karena kode etik itu ditulis, Mas, dan semua itu bisa membaca, baik orang tua maupun anak-anak, maka mereka tahu ketika terjadi ada bullying, maka terjadi ada laporan ke sekolah, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang disepakati bersama. Misalnya, apakah anak meminta maaf, apakah harus ada sidang kecil, apakah harus apa gitu. Nah, itu dibicarakan atau didiskusikan bersama. Itu yang namanya penciptaan ekosistem yang positif dan bagus. Oke. Jadi mungkin di Indonesia kurang ya diperhatikan untuk ke arah situ, atau sekarang sudah ada yang tahu lah ya sekolah no bullying dan sebagainya. Tapi secara konsep keseluruhannya gitu, menurut Nah, Mas Heru mungkin bisa kapan-kapan ke sekolah yang no bullying. No bullying itu isinya cuma poster aja. Jadi, iya. Kita itu bangsa penuh slogan. Poster, anak-anak suruh bikin poster gitu. Tapi apa gitu yang perlu disiapkan betul. Kemudian untuk biar tidak terjadi bagaimana. Terus kemudian kalau sudah terjadi seperti apa. Bahkan kalau di Indonesia kadang-kadang kalau sudah terjadi kan ditutup-tutupi gitu ya. Gitu. Terus misalnya ospek atau misalnya kakak kelas adik kelas. Jadi kan bullying itu biasanya terjadi pada dari kakak kelas adik kelas. Ini kok sering terjadi ya. Nah ini nggak dipikirkan gimana caranya. Sementara kalau di sekolah menyenangkan kita mikirkan misalnya gini aja. Kita adakan program buddy atau among. Jadi satu kakak kelas itu harus punya satu adik yang itu tuh benar-benar ditemani dari mulai kecil, dari mulai kelas 1 masuk sekolah baru sampai dengan kelas 2. Nah di situ sudah mulai mengurangi bullying sebetulnya gitu. Nah jadi di Indonesia sendiri saya malah bisa bilang itu belum menjadi perhatian utama. Slogannya ada memang. Bangun ekosistemnya sih sebetulnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi ya saya rasa itu senafas ya gerakan sekolah menyenangkan dan menghilangkan bullying gitu ya, dengan artinya dengan proses yang ada dan konsepnya memang ada. Jadi konsep anti bullying itu memang dipikirin betul gitu ya. Memang dari gerakan sekolah menyenangkan ini nanti menjadi inspirasi, menjadi sebuah gerakan untuk yang lain juga, bahwa untuk menghapus bullying itu ada konsep dasar yang bisa dipersiapkan. Selain ya tentunya tidak sekedar berfokus pada bullyingnya tapi lingkungan dan sebagainya tadi. Hal inspiratif juga selain kita bicara sekolah, buat sahabat semua ya, kalau punya niat, punya keinginan baik itu ternyata banyak jalan ya. Maksudnya pilihannya kan, ada pilihan yang bisa dipakai. Ada keterbatasan dana misalnya ya, keterbatasan dana atau keterbatasan yang lain, waktu misalnya karena sibuk ngajar dan sebagainya. Ternyata kalau ada niat baik, ada kemauan, ada jalan. Ya, Mas Rizal dan Mbak Novi memilih jalannya salah satunya mulai dari sekolah pinggiran yang bisa dijangkau, dan itu dari tadi kan dari 20 lalu ada 10% yang menjalankan ya gitu ya di awal-awal. 50%. Dari 20 ya 50%, artinya ada 10 sekolah, 10 sekolah yang menjalankan, dan dari situ lalu ternyata ada hasil baik, yaitu kedok tular, tutur tinular gitu ya. Ekspos juga pakai teknologi. Komunikasi lewat orang saling tahu dan sebagainya, termasuk juga di sosial media yang saya lihat gitu ya. Saya memang karena teman sosial media sama Mas Rizal, lihat seperti apa itu perkembangannya. Di sisi lain, saya selalu mengatakan sebagai orang tua, saya juga mengamini atau merasakan, dan menurut saya itu menarik sekali, dan saya setuju bahwa bagaimana orang kalau menemukan motivasi yang baik ya, dirangsang motivasinya, itu bagi saya jauh lebih efektif ya untuk berkembang. Itu apakah dengan motivasi, dengan kesadaran, lalu dia menemukan passion dia gitu ya, bahasanya apa itu yang lalu itu dikembangkan, lalu itu menjadi optimal kan di situ ya. Yes. Ya. Nah ini
ada peran gurunya memang harus digeser, Mas Heru. Iya. Saya jadi teringat anunya Ki Hajar Dewantoro tuh. Iya. Jadi kan bilang simbolnya kalau di tamu kita tuh Turi Handayani, ing Arso Tuloto, ing Matio Wangun. Ya, di depan, di tengah, di belakang. Iya, di depan, tengah, belakang. Di depan dia menginspirasi, di tengah dia menjembatani, menemani, di belakang dia mendorong. Itu ternyata justru yang dipakai di negara-negara maju yang kita adopsi. Kata mereka, kenapa kok nilai PISA mereka itu tinggi? Karena fungsi guru bergeser jadi 3 hal. Pertama, guru itu justru lebih menjadi fasilitator bagi siswanya untuk bisa membangun keinginan untuk belajar sendiri. Jadi tadi Novi bilang motivasi antusiasmenya yang dibangun. Antusiasme itu dibangun kalau murid itu diberi kemandirian, diberi banyak pilihan di dalam proses belajarnya, baik pilihan target belajarnya, toolsnya, kurikulumnya, itu memberi banyak pilihan sehingga anak-anak itu punya kemandirian dan rasa tanggung jawab sendiri. Yang kedua, guru itu harus berfungsi untuk membantu anaknya bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kalau menemukan solusinya sendiri, maka target belajarnya, hipotesisnya, itu harus ditemukan oleh anaknya sendiri. Guru memberikan rujukan-rujukan referensi berbagai macam metodologi bagi anaknya untuk bisa menyesuaikan dengan target belajar itu agar hipotesisnya bisa terjawab dengan metodologi yang mereka pilih sendiri. Ya. Jadi seolah-olah anak itu kayak ini solusiku, ini bukan guruku, tapi ini solusiku. Ya. Tapi keberadaan guruku itu memberikan aku bisa mempercepat untuk menemukan solusiku. Jadi akan ada rasa cinta anak terhadap guru. Guru juga akan ada rasa sayang terhadap anak. Nah, interaksi yang seperti ini yang harus terbangun di dalam ekosistem dan lingkungan tadi. Dan yang ketiga, itu kata mereka adalah guru itu jangan fokus pada konten pengetahuan, tapi guru itu harus fokus pada reasoning and thinking. Jadi pada proses berpikir dan penalaran. Itu persis seperti Einstein bilang bahwa education itu is not educating about the fact, bukan belajar tentang learning about fakta-fakta atau data-data. Tetapi yang namanya education itu ada exercising your mind. Jadi melatih cara berpikirmu, pikiran-pikiranmu. Nah, ini yang sekarang ini sedang digencar-gencarkan, dibangun di gerakan sekolah-sekolah, gerakan sekolah menyenangkan. Ini sekarang tidak hanya SD, Mas Heru, dan SMP. Sekarang sudah menginjak SMK dan terutama SMK. Karena SMK ini dirjennya memang ingin mengadopsi secara utuh, sehingga kita kemarin sudah mentraining tahap pertama SMK CEO, SMK Pusat Keunggulan. Ada 500 tahun kemarin, tahun ini 2020 akan ada 500 lagi. Dan kita sudah mentraining 7 balai besar, Mas. Barusan kita mentraining langsung di Diaswara di Balai Besar Cimahi, di mana mereka itu punya kewilayahan sekitar 1.000 hingga 2.000 SMK di bawah kewilayahannya. Nah, kalau balai besar ini bisa kita ajak untuk melakukan perubahan paradigma, perubahan mindset ya, kemudian perubahan perilaku dan hingga perubahan karakter budaya baru tentang sebuah sekolah. Harapan kita GSM ini akan bisa menjalar hingga ke ribuan SMK se-Indonesia, sehingga SMK tidak lagi menjadi sekolah buangan, tapi SMK adalah pilihan ketika anak kita tidak ingin belajar pengetahuan ke universitas, tapi anak kita ingin membangun kompetensi di dunia kerja. Itu kan pilihan yang baik. Selama ini kan SMK buangan. Nah, ini yang sedang kita galakkan untuk menjadi budaya dan narasi baru. Ya, kalau SMK selain membangun kompetensi juga nanti efek kedepannya adalah tentu produktivitas sumber daya manusia Indonesia ya. Itu yang entrepreneur lah. Pasti langsung ya. Kayak Mas Heru lah, nggak usah sekolah dulu jadi SMA 1 UGM jadi wira swasta sukses kan, SMK aja. Saya punya ini, mungkin ini banyak pertanyaan yang ditanyakan. Sekarang mungkin ada orang yang merasa ini kan karena sudah terbiasa kalau pinter tuh harus kayaknya mungkin gurunya tegas, sekolahnya juga harus serius, anaknya pulang juga harus serius gitu ya. Ini kan banyak yang tertanam di orang tua gitu ya. Lalu ketika mendengar gerakan sekolah menyenangkan kan bilang, wah nanti kalau gerakan sekolah menyenangkan yang dipakai jadi nggak pinter, nggak ujiannya nggak tinggi nilainya dan sebagainya. Itu menjadi halangan nggak ketika ini dikembangkan? Kalau sekarang kan sudah berhasil, tentunya sudah SMK udah masuk dan sebagainya. Tetapi itu dulu menjadi halangan atau tidak? Atau mungkin juga ini yang nonton video ini, nonton YouTube ini pun bertanya, nanti jangan-jangan kalau tidak ngacu kurikulum dan sebagainya, nanti bagaimana anak saya dan sebagainya. Ini gimana jawabannya? Ya.
Kalau oke, nanti dia akan nambahkan. Pertama, di awal pasti itu ada halangan, pasti. Karena namanya mengubah mindset itu tidak langsung serta-merta iya. Tetapi karena kita beruntung awal-awal itu bertemu dengan kepala sekolah yang memang punya keinginan kuat untuk melakukan transformasi terhadap dirinya dan sekolahnya, maka itu ya dianggap masukan saja. Tapi di tengah perjalanan, ketika ekosistem lingkungan belajarnya itu mampu memanusiakan anak didiknya tadi, orang tua itu akhirnya mendukung karena dampaknya itu langsung dirasakan oleh orang tua terhadap perilaku di rumah. Nah, itu ya. Orang tua ya perilaku di rumah. Ada banyak tugas yang didorong itu untuk membantu di rumah. Tetapi anak itu diminta untuk merefleksi proses membantu di rumah itu. Sehingga literasinya meningkat, tetapi dampaknya langsung dirasakan oleh orang tua di rumah. Sehingga orang tua itu merasakan bahwa karakter itu menjadi lebih utama dan lebih penting. Dan ketika ternyata karakter itu tidak hanya membantu orang tua, tetapi setelah 6 bulan yang terbangun adalah karakter mau belajar sendiri tanpa harus disuruh. Bahkan yang di Gunung Kidul itu sudah nggak ada les mereka, nggak ada les tambahan sama sekali karena anaknya mau belajar sendiri. Orang tua kan jadi berpikir, loh kok unik ya? Kok bisa ya anak saya belajar nggak harus dipaksa, nggak harus dengan PR gitu tuh loh, kan unik gitu. Ya, karena image-nya orang tua harus ingetin gitu ya. Iya, kan dulu kan harus ngingetin, harus banyak tugas, stres semuanya kan gitu. Nah setelah ini GSM berjalan setahun, ada yang untuk UN, ternyata nilai UN-nya pada naik. Jadi rata-rata sekolah-sekolah pilot ini UN-nya di atas rata-rata kecamatan, sekolah kecamatan. Oh, ya ada bukti itu ya. Selain di rumah tadi orang tua merasakan perubahannya, ya, perubahan tentang anak itu menjadi lebih happy, mungkin lebih menikmati, lalu juga anak mau belajar sendiri, lalu ternyata itu juga membawa dampak nilai UN-nya naik. Ya otomatis mau belajar karena happy belajar, bahagia belajar gitu kan ya? Iya kan? Ya. Oke. Akhirnya nilainya naik. Akhirnya orang tua tuh jadi, ya sudah gini aja, ya kan gitu. Ya sudah gini aja. Akhirnya ada satu sekolah itu ya, ada misalnya SD Muhammadiyah Mantaran tuh dulu itu bisa ngimbaskan ke 170-an sekolah di Indonesia. Tanpa kita loh. Wow. Mereka itu ada yang diundang ke Kalimantan men-training berapa puluh sekolah di Kalimantan tanpa kita. Terus yang di SD Negeri Rejondani itu mampu mengajak 40 sekolah di kecamatannya di Ngaglik itu tanpa kita. Jadi mereka itu sekarang sudah menyebarkan nilai-nilai konsep praktek-praktek GSM itu kepada sekolah-sekolah lain. Dan bahkan ini di Sleman ini akhirnya mendorong kepala dinas pendidikannya untuk melobi bupatinya jadi peraturan bupati Sleman, Mas. Itu tanpa saya dan Novi itu guru-guru itu sendiri. Karena apa? Karena kita menempatkan bahwa pahlawan perubahan ini bukan saya dan Novi, bukan GSM, tetapi guru-guru itu sendiri yang mau melakukan perubahan. GSM itu hanya platform perubahan pendidikan. Kalau platform ya kayak Gojek gitulah. Kalau bagi tukang ojek yang aktif, dia akan dapat bintang 5 ya kak, kan gitu, jangan lupa bintang 5-nya dia akan dapat order terus. Tapi kalau dia males, dia nggak dapat order, sama seperti itu, Mas. Kalau dia aktif di GSM, dia berubah, dia berbagi dan dia berkolaborasi, dia akan mendapatkan benefit dari proses keaktifan dia melalui ekosistem dan platform yang diciptakan oleh GSM. Sehingga harapan kita nanti, kita memang berpikir, Mas, tidak jadi lembaga konsultan pendidikan, tapi kita berpikir itu ini menjadi gerakan perubahan. Sehingga kalau nanti pada satu titik ini siap diadopsi oleh pemerintah, ya silahkan saja platform ini dipakai. Nah, harapan kita dengan uji coba yang sudah ribuan sekolah ini dan sepertinya ada tanda-tanda yang baik, ya kita optimis dalam waktu ke depan kita akan bisa melakukan perubahan ini dengan gotong royong. Ya, amin ya. Luar biasa, menarik sekali. Terus sekarang ini dalam posisi yang sekarang ini sudah seperti apa ya? Dari tadi sudah cerita awal perkembangannya dan sebagainya. Tadi juga sudah cerita tentang SMK ini. Sekarang posisinya bisa dibilang gerakannya tadi kan udah banyak cerita Sleman dan sebagainya. Apa saja yang sekarang ini, kondisi yang sekarang gerakan sekolah menyenangkan itu berpengaruh di berapa sekolah apa dan sebagainya, atau mungkin ada juga yang CSR perusahaan atau apa misalnya begitu? Ya mungkin jadi sebetulnya ini kita sekarang memang sedang membangun
sistem informasi sebetulnya untuk mengetahui seberapa luas sebetulnya sekolah-sekolah imbasan, sekolah-sekolah yang benar-benar sudah bergabung dengan komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Karena sejauh ini mungkin kita mengidentifikasi bahwa sampai dengan tahun 2021 ini akan ada sekitar 13 kabupaten daerah yang secara resmi atau tersistem itu nanti akan kita dampingi. Jadi nanti akan kita dampingi, kita ukur perubahannya. Aja 5 daerah di DIY. 5 daerah di DIY semua area. Boyolali. Kemudian ada Boyolali, ada Semarang, ada Kudus Rembang sudah jalan tuh SMA-nya. Terus ada Kabupaten Tangerang Selatan, ada Papua, Cirebon, ada Papua. Mana lagi? Itu yang resmi ya, Mas. Itu yang resmi ya. Itu yang resmi. Kalau yang mengadopsi melalui media sosial banyak. Kita sendiri nggak tahu. Kita itu pernah didatangi dari Sulawesi Tenggara 1-2 bis itu misalnya. Terus ada dari Natuna, itu kepala dinasnya pernah datang. Terus dari Pasir juga seperti itu. Kalau yang imbasan kita malah nggak ngerti. Ya. Tapi kalau SD, SMP itu ada 13 yang resmi. Kalau SMK seluruh provinsi. Karena SMK ini, Mas Heru, ini kayaknya uji coba bagaimana ada sinergisitas antara birokrasi pemerintah dengan kekuatan akar rumput. Jadi, pendidikan vokasinya itu mengadopsi dengan wewenang mereka, dengan anggaran mereka. Tetapi mereka serius berkomitmen untuk menggunakan platform perubahannya GSM. Jadi tidak menggunakan cara-cara birokrasi pemerintah, tapi menggunakan cara-cara platformnya GSM. Nah ini kan bagus nih, ada sinergisitas. Harapan kita, kalau sinergisitas ini berhasil di Kementerian Pendidikan khususnya Direktorat Jenderal Vokasi ini bisa jadi pilot project model buat kementerian yang lain, sehingga harapan kita itu akan ada birokrasi 5.0, Mas. Jadi birokrasi yang lebih fleksibel, lentur, yang memberikan ruang bagi civil society untuk punya keberdayaan untuk membangun society ini bersama, dan pemerintah sifatnya hanya regulator dan fasilitator saja. Nah, kalau ini terjadi, harapan kita bisa siap untuk menuju society 5.0 yang Jepang bentukkan. Harapan kita. Nah, ini masih uji coba ya, doanya aja Mas. Tapi proses pakai blueprintnya tracknya kan ada gitu ya. Harapannya ke sana. Jadi memang sekarang narasi yang kita kembangkan adalah sebuah narasi baru bahwa perubahan pendidikan itu harus dimulai dari akar rumput. Karena memang paradigma lama selalu berpikir bahwa perubahan itu harus top down. Sementara kita harus membuat narasi bahwa, dan evidence ya, sekarang sudah ada evidence-nya bahwa sebetulnya kita sangat bisa bergotong royong. Jadi kalau value-nya bangsa ini bergotong royong untuk bersama-sama melakukan perubahan dari akar rumput yang kemudian itu nanti bisa mendesak ke atas. Nah, SMK, kemudian adanya Pertup di Sleman tentang gerakan sekolah menyenangkan itu sebagai salah satu evidence. Dan MOU kita sekarang sudah dengan 13 daerah. Nah, MOU dengan beberapa kepala dinas pendidikan itu sebuah evidence bahwa bahkan dimulai dari sebuah gerakan itu kita bisa mendesak pembuat kebijakan untuk mengubah arah cara-caranya, sistemnya. Betul. Dan kepada komunitas kita sekarang mengharapkan mereka sudah menjadi komunitas mandiri. Yang ketika ingin penguatan itu mereka sudah tidak lagi tergantung pada pemerintah. Kalau zaman dulu kan, wah kita nggak bisa berkembang karena nggak ada dana turun, kita nggak ada program turun gitu. Nah sekarang mereka bahkan bergotong royong sendiri untuk membuat workshop sendiri. Dan mereka menyebarluaskan. Kalau di GSM itu kan ada slogannya berubah, berbagi, berkolaborasi. Berubah, berbagi, berkolaborasi. Kenapa? Betul, kenapa? Karena sistem pendidikan yang kemarin dan kultur kemarin itu membuat para sekolah itu berkompetisi. Padahal kita ingin menciptakan society ke depan di mana kekuatan ini harus kekuatan bangsa. Kekuatan kolaborasi. Betul. Nah, makanya kemudian ketika kita bilang cirinya sekolah GSM apa? Bukan cuma perubahan ekosistem sekolah, itu nggak cukup. Kalau dia hanya berubah untuk dirinya sendiri, berarti dia belum GSM. Kalau dia berubah, kemudian dia membagikan perubahannya itu untuk
sekolah lain, komunitas yang lebih besar ya, mandiri, mereka mengembangkan itu dan mereka mampu atau sanggup berkolaborasi dengan banyak stakeholder. Jadi tidak hanya sekolah lain tapi mungkin kepala dinasnya, orang tuanya dan sebagainya. Mungkin CSR, siapapun lah ya. Maka kemudian itulah sebetulnya ruh dari gerakan sekolah menyenangkan. Dia sudah benar-benar bertransformasi, berevolusi menjadi sebuah ekosistem baru yang menyiapkan anak-anak ini menjadi new society. Keren. Ya, saya ikut berbahagia, Profisiat. Artinya beginilah, ya buat saya semuanya itu sebenarnya real, semuanya ini kalau ngomongnya orang tua ya masuk akal juga gitu ya. Kita juga bisa terima, oh itu ya seperti itu kan. Berubah juga paradigma yang dulu kalau pokoknya sekolah itu kalau mau pintar ya harus yang mungkin bawa buku berat apa dan sebagainya ya, orang tua juga harus ikut sibuk dengan itu. Ternyata untuk sukses tidak selalu harus begitu ya. Ya, dari mulai menyenangkan, dari mulai sesuatu yang mengembirakan tetapi ya bersungguh-sungguh lah gitu ya. Itu ternyata juga bisa membawa perubahan baik dan buktinya ada gitu. Saya mau tanya dong, perasaannya gimana sekarang ya dari 2016 ke sekarang 2021 ya kan? Ini sharing masing-masing pribadi aja ya kan, Mas Rizal, gimana? Rasanya gimana sekarang ini? Melihat gerakan sekolah menyenangkan. Ya kan? Bahagia Mas, rasanya bahagia benar. Kayak bukan titik eksistensi yang menurut saya ya yang cukup tinggi. Kedua kan ada story behind gerak pendirian ini. Story tentang orang tua, di mana orang tua saya kan juga berasal dari pesantren kampung di Madura yang ingin cucunya itu ya ingin meneruskan, tapi saya nggak mampu. Para sekolah umum. Jadi ya yang bisa saya ambil ya, makna positifnya adalah ya berbagi buat orang banyak, membantu orang-orang di sekitar yang mungkin tidak mampu untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang kita peroleh ini. Sehingga saya merasa ada bukan anak soleh, tetapi setidaknya meneruskan perjuangan batin kakek, nenek, dan orang tua saya. Ya. Artinya kalau luar biasa, menurut saya ya. Inspirasinya kalau Anda mau bahagia, berkaryalah yang baik untuk banyak orang gitulah ya, salah satunya. Ya. Berbagi untuk banyak orang itu kebahagiaan temukan. Mbak Novi, mana rasanya, Mbak? Bukan rasanya jadi istri Mas Rizal ya. rasanya apa ini bersama membangun sebuah karya yang sekarang sudah menjadi sebuah gerakan yang lumayan berpengaruh ya, pasti. Iya. Yang kalau bahagia jelas ya, Mas, sama bahagianya dengan menjadi istri Mas Rizal. Ya saya ikut senang lah ada yang bahagia menjadi istri Mas Rizal. Ya, publik ngomongnya. Pinter ya kan. Yang kedua sebetulnya begini. Jadi ada semacam personal experience yang mau saya bagi. Saya lebih merasa lebih optimis dengan Indonesia. Jadi dulu ketika saya baru saja ngambil S3, kemudian pulang ke Indonesia, atau waktu selama ngambil S3, saya sering mengalami kemarahan gitu ya, atau kemarahan atau kegelisahan ketika melihat sistem pendidikan kita yang tidak adil gitu. Jadi misalnya ngeluh marah gitu, frustasi gitu ya, ini harus gimana, mulai dari mana gitu. Tetapi saya sekarang sudah bisa ketika mendengar sesuatu ketidaksempurnaan gitu ya, yang terjadi baik itu dilakukan oleh government atau dilakukan di lapangan, ditemukan di lapangan, saya sudah bisa melampaui itu gitu. Saya sudah tidak marah lagi, sudah mungkin kalau mau nangis dulu air matanya sudah habis, sudah ya itu yang terjadi. Yang lebih baik adalah kita melakukan sesuatu meskipun itu sederhana gitu. Nah, itu yang dulu kita anggap sederhana ternyata kemudian mendapat respon luar biasa. Tentu saja itu saya sudah tidak bisa minta apa-apa lagi gitu. Saya nggak bisa minta apa-apa lagi, itu sudah beyond, dan optimis saya sudah dalam titik berarti. Kalau dulu itu saya sempat marah-marah, saya gelisah, saya sempat merasa pesimis. Toh ternyata hal-hal yang dulu saya keluhkan itu bisa kok kita perbaiki bersama-sama gitu. Nah, sehingga ada perasaan optimis itu timbul, dan itu yang selama ini sebetulnya kita ingin tularkan pada insan-insan pendidikan termasuk orang tua seperti Mas Heru tadi, untuk melihat bahwa bangsa Indonesia itu pantas jadi bangsa yang lebih besar daripada sekarang. Jadi
Ya, dari oke lah kalau mau marah atau apa dan daripada marah ke pihak luar terus-menerus gitu ya. Ya, kan sampai juga Mas. Atau mengutuk kegelapan, menyalakan lampu atau lilin gitu ya. Mulai dari situ. Menyalakan arang dong, jangan lilin. Menyalakan apa? Menyalakan Arang. Arang ya. Menyalakan lampu listrik gitu. Ya, tapi lebihnya bahwa daripada banyak marah-marah, berkarya lah. Jadi mulai dari diri yang bisa dikaryakan ya, selain untuk sekedar marah-marah saja, tapi mulailah untuk berkarya dari diri sendiri. Lalu juga dengan begitu, kalau mulai berkarya lalu mencapai sesuatu, itu akan menimbulkan optimisme. Yang optimisme itu kita bisa tularkan kan gitu ya. Ini kalau mau saya eksplor banyak sekali pertanyaan, tetapi kurang lebihnya ini sudah memberi gambaran. Ini kalau mau menghubungi Gerakan Sekolah Menyenangkan bisa kemana? Website apa dan sebagainya? Websitenya www.sekolahmenyenangkan.org. Sekolahmenyenangkan.org. Kalau Facebooknya layar nanti kita tulis. Facebooknya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Instagramnya GSM_Indonesia. Kalau kontak siapa nih? Banyak ini. Kontak saya dulu juga nggak apa-apa. Nanti kalau Mas Heru mau kontak, saya kontakkan ke timnya GSM, gampang gitu. Kita punya komunitas rencananya di 13 daerah. Komunitas juga di Balai Besar, di SMK mungkin ada di berbagai provinsi. Tetapi kalau mau ke GSM pusatnya mungkin bisa lewat Mas Heru, bisa lewat kontak di kita juga punya komunitas orang tua. Komunitas orang tua juga. Nanti Mas Heru kapan-kapan harus mau gantian hadir nanti di acara GSM untuk sharing tentang orang tua sukses yang dulunya dari sekolah favorit, kuliah di MIPA, ternyata berbisnis sekarang. Iya. Ya, nanti kalau ada nomor WA yang dihubungi, kita juga bisa cantumkan di apa ya. Nanti tak share nomor WA yang dihubungi saya gitu ya. Baik. Makasih banyak. Sekarang saatnya closing statement dari Mas Rizal dan Mbak Novi. Silahkan, mau siapa dulu? Ibu atau Bapak dulu? Jadi mungkin buat semua Bapak Ibu, orang tua juga, teman-teman gitu ya. Jadi era ke depan itu sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa era ke depan itu adalah era ketidakpastian. Justru ketika era ketidakpastian itu hidup bersamaan dengan teknologi, maka ada potensi bahwa anak-anak kita itu nanti akan menjadi robot-robot, mendekati seperti robot. Dan robot-robot itu mendekati seperti manusia, kecerdasannya. Nah, pendidikan itu harus menjadi sebuah titik balik atau titik pengingat bahwa pendidikan itu sejatinya adalah bagaimana membangun masyarakat ke depan, membangun manusia yang sejati-jatinya menjadi manusia dengan kemampuan imajinasi dan sebagainya. Oleh karena itu sudah saatnya sekarang kita berpindah tenda. Kalau dulu kita buat sekolah itu di tepi pantai gitu, tendanya kita berdirikan di tepi pantai. Nah, pantai itu sekarang bisa saja sewaktu-waktu ada tsunami. Maka ada waktunya kita persiapkan tenda atau sekolah itu pindah ke gunung. Kita harus menyiapkan bahwa ke depan gunung itu adalah masa depan kita. Oleh karena itu sebetulnya bagi orang tua dan juga para guru, jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk berpindah. Nanti kalau tidak berpindah dengan segenap, bisa saja gunung, tenda itu bisa dihempas oleh tsunami dan nanti anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Jadi mungkin itu saja. Dan kalau bagi saya sendiri itu, saya selalu mengingat kata-kata Tan Malaka bahwa tidak perlu lagi di negara ini sebetulnya ada doktor, ada orang-orang yang bergelar tinggi kalau dia tidak bisa bekerja dengan para petani, tidak bisa bekerja pada guru, dan juga tidak bisa mengasuh anak-anak bangsanya. Jadi mungkin itu pengingat bagi saya dan juga Mas Rizal untuk selalu bekerja di pendidikan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mbak Novi. Mas Rizal, silahkan. Berubah. Tidak ada yang tidak berubah di era ke depan. Sehingga perubahan itu adalah keniscayaan. Nah, kata Kartono kepada Kartini itu adalah ilmu dan pengetahuan yang kamu miliki menjadi tidak ada artinya ketika tidak kamu bagikan.
Karena perubahan itu tidak bisa berjalan sendirian. Perubahan itu harus butuh banyak orang. Nah, maka untuk melakukan itu, saya selalu ngomong kepada guru-guru di GSM atau guru-guru yang ikut training GSM. Jadi jangan kamu hanya menjadi lilin. Karena kalau kamu menjadi lilin, lama-kelamaan kamu akan terbakar. Dan ketika terbakar, maka tubuhmu akan habis dan mati sehingga cahayamu akan mati. Padahal masih banyak orang di sekitarmu yang membutuhkan cahaya terang. Tapi jadilah arang. Mungkin susah untuk menghidupkan arang, tapi sekali arang itu hidup, maka dia akan menjalarkan panasnya api itu kepada arang-arang yang lain. Sehingga banyak arang yang nanti akan hidup dan memberikan cahayanya dan kehangatannya di sekitar. Dan ketika Anda mati menjadi arang, maka akan ada banyak arang lain atau orang lain yang akan meneruskan perjuangan Anda. Nah, di gerakan sekolah menyenangkan ini kita akan mendorong guru-guru itu untuk bisa menjadi arang-arang kehidupan, untuk menerangi kehidupan anak-anaknya sehingga bisa menemukan versi terbaiknya di dalam peradaban ke depan. Dan kata John Dewey, kalau Anda ingin melihat masa depan dan nasib sebuah bangsa, maka lihatlah wajah-wajah anakmu di kelas-kelas yang kamu temui. Jika kamu banyak menemui rasa bully, rasa cemas, rasa stres, maka itulah kira-kira refleksi dari bangsamu. Tetapi kalau kamu menemukan anak-anak yang bahagia, yang termotivasi untuk belajar dan menemukan banyak hal, maka kira-kira masa depan bangsamu adalah seperti yang direfleksikan oleh situasi wajah di kelas-kelas. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa optimis untuk bisa mengarungi kehidupan ini, melewati pandemi ini, untuk menjadi bangsa Indonesia yang optimis dan Indonesia emas. Terima kasih. Amin. Luar biasa ya. Berdua nih mantap, luar biasa. Dan betul gitu. Yang saya belajar ini tentang arang tadi ya. Jadi, nyalakan lilin, nyalakan arang. Ada sesuatu yang berbeda dari sini yang kita juga menjadi tambahan ya, tentang lilin dan arang tadi. Baik. Nanti dipakai tagline-nya Mas Heru itu bisa itu. Iya. Terima kasih. Saya tidak perlu menambahkan karena closing statement-nya bagus sekali dan itu mengena. Silahkan kalau mau diulang-ulang nanti dilihatnya di closing statement-nya tadi. Saya percaya bahwa pertemuan kita, sharing, diskusi kita tadi itu memberikan wawasan, memberikan inspirasi, memberikan motivasi untuk kita semua berubah, bergerak menjadi lebih baik buat diri kita, buat keluarga, sesama, dan untuk bangsa kita. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Hidupku